Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi Sharis. Today we're gonna make one of the best and one of my favorite fried rice. Yeah, because this is very simple. You didn't need lots of seasoning on it. But yeah, sometimes simple is the best, right? So I just want to share to you how to make it. And if you want to know, keep on watching. Jadi ini adalah salah satu nasi goreng yang paling simple tapi juga paling enak buat aku ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu caranya gimana, yuk kita bikin sama-sama. Pertama-tama ini aku siapkan 250 gram beras yang sudah dicuci bersih. Lalu kita tambahkan 500 ml air. Kalian bisa gunakan separuhnya aja kalau mau nasinya perah ya. Kemudian 1 sendok makan minyak goreng. Ini yang akan bikin nanti berasnya itu terpisah-pisah. Di sini aku tambahkan airnya 500 ml karena emang aku kurang suka nasi goreng yang berasnya itu perah gitu ya. Jadi aku suka yang empuk kayak nasi-nasi biasanya. Nah, kita akan proses masak nasi ini. Kalian bisa gunakan rice cooker or anything that you want. Nah, kalau udah ini kita hanya akan pakai 250 gram nasinya aja ya teman-teman. Jadi kan kalaupun berasnya tadi 250 gram tapi hasilnya itu bisa 2 kali lipatnya ya. Ini kita butuh atau pakainya cuma setengah aja. Kita akan dinginkan, masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 1 jam aja ya, biar nanti nasinya itu bisa terpisah-pisah. Lalu di sini 3 siung bawang putih aku akan slice ya teman-teman. Kemudian nanti setelah di slice akan aku chop halus. Di sini kita akan bikin nanti untuk crunchy teksturnya. Jadi kita akan gunakan bawang putih dan juga jahe. Chop 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 sampai halus. Kalau udah, ini bisa kita sisihkan dulu ya. Kemudian aku gunakan juga 2 cm jahe. Ini sama, slice kemudian dicop halus ya. Beneran ini adalah salah satu crunchy texture yang enak banget walaupun cuma pakai bawang putih dan juga jahe. Kalian beneran harus coba dan ikutin aja step-stepnya ya. Chop 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 sampai halus dan sisihkan. Kemudian di sini ada 2 batang daun bawang. Ini akan kita pisahkan ya antara yang bagian putih ini atau bagian batangnya dan juga bagian daunnya. Ini akan kita slice aja, iris tipis-tipis seperti ini. Kenapa kita pisahkan seperti ini? Karena nanti proses masaknya pun tidak bersamaan ya teman-teman. Kalau udah, kita sisihkan. Lalu sama juga untuk bagian daunnya kita akan iris tipis-tipis. Ini akan kita tambahkan nanti di saat akhir nasi gorengnya sudah hampir matang. Oke, selanjutnya ini aku siapkan 2 butir telur. Aku akan masukkan ke dalam bowl ya teman-teman. Kemudian ini akan kita tambahkan dengan sejumput garam supaya ada rasanya ya. Lalu akan kita kocok lepas sampai nanti tercampur rata. Cukup seperti ini aja. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita tambahkan minyak goreng ke dalam pan secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Lalu kita akan tumis bawang putih dan juga jahe yang sudah kita chop halus tadi teman-teman. Kita akan bikin crunchy teksturnya. Tumis-tumis terus ya, jangan ditinggal pergi, gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Kita tumis sampai nanti warnanya agak kecoklatan seperti ini. Jangan tunggu sampai dia warnanya gelap banget atau kuning kecoklatan banget ya, karena nanti setelah ditiriskan pun dia masih akan berlanjut proses memasaknya. Nah seperti ini teman-teman, jadi kita tiriskan aja dulu ya. Tuh warnanya kelihatan cantik, dia nggak terlalu gelap banget atau coklat banget ya. Kita akan sisihkan dan ini biarkan nanti minyaknya benar-benar tiris, jadi benar-benar akan crunchy crispy hasilnya.
Lanjut, ini akan kita gunakan minyak bawang dan juga jahe tadi. Kita gunakan untuk menumis 50 gram daging ayam dan juga 50 gram daging sapi yang sudah dipotong-potong. Kalau misalkan kalian adanya daging ayam, daging sapi, ataupun udang, seperti itu juga boleh ya teman-teman. Ini sesuai selera aja. Kalau aku karena memang pas ada stoknya, jadi aku gunain aja di sini. Nah, di sini tambahkan 1/8 sendok teh garam dan juga 1/4 sendok teh lada hitam ya teman-teman. Jangan lupa itu juga untuk seasoning. Kita akan tumis terus sampai warnanya kecoklatan dan matang. Baru kita tambahkan ini batang dari daun bawangnya tadi ya. Nah, ini yang bikin aromanya nanti juga makin flavorful. Kita tumisnya sebentar aja ya, nggak perlu terlalu lama. Kalau sudah, ini bisa kita sisihkan juga teman-teman. Jadi pastikan dagingnya itu benar-benar matang ya, karena nanti kita akan campurkan ke nasi goreng dan proses masaknya jadi jauh lebih cepat. Lanjut, kita akan gunakan lagi minyak dari bawang dan juga jahenya. Kita akan menggoreng telur. Nah, ini akan kita orak-arik ya telurnya teman-teman. Jadi seperti ini. Orak-arik cukup besar aja, jangan terlalu kecil supaya nanti masih ada looknya di nasi goreng. Nggak perlu terlalu lama, seperti ini aja. Setelah itu bisa kita masukkan nasi yang sudah kita keluarkan dari freezer ya teman-teman. Kalian juga bisa masukkan ke dalam freezer itu selama semalaman kalau mau nasinya itu jadi kayak pra gitu loh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nasinya itu terpisah-pisah, dia nggak lengket-lengket gitu. Nasi goreng yang enak tuh kayak gini nih. Jadi karena aku nggak terlalu suka yang perah, tapi maunya ya nasi goreng yang benar-benar nasinya tuh terpisah-pisah gitu, ya caranya kayak gini. Nah, ini kemudian kita masukkan daging ayam dan juga daging sapi yang sudah kita tumis tadi. Mohon maaf nih agak belibet. Tinggal kita tumis-tumis, aduk balik seperti ini. Ini prosesnya akan cepat ya teman-teman, karena kan semua bahannya juga udah matang. Kalau udah, kita seasoning dengan 1/4 sendok teh lada hitam, setengah sendok teh garam, dan juga di sini aku akan tambahkan dengan 1/4 sendok teh gula ya. Jadi ini untuk balancing gitu. Kalian bisa gunakan kaldu jamur ataupun kaldu sapi juga bisa ya, kalau misalnya kalian nggak mau pakai MSG. Nah, ini kalau misalkan udah, kita tambahkan setengah sendok makan kecap asin. Nah, teman-teman tuangkannya bagian pinggir wajan seperti ini ya. Itu kan karena panas nanti aromanya itu akan semerbak keluar gitu, teman-teman. Kalau misalkan langsung dituang di bagian nasinya atau di tengah-tengah seperti itu, nanti dia nggak akan teroksidasi gitu, teman-teman. Jadi nggak akan menguap, aromanya itu nggak terlalu keluar. Pokoknya kalau misalkan step-stepnya, cara-caranya teman-teman ikutin aja ya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan pen yang anti lengket ya. Ini karena pen aku ternyata udah nggak bagus lagi, jadi dia ada yang lengket. Nah, ini aku tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Kalian bisa skip aja kalau misalkan nggak mau. Tapi kali ini aku lagi pengen pakai kecap manis biar rasa manisnya dan juga looknya itu agak sedikit kecoklatan. Tinggal kita aduk balik seperti ini, kemudian dipipih-pipihkan aja di bagian wajannya atau di pennya. Itu nanti kita akan bikin agak sedikit crunchy. Kalau udah, baru kita masukkan irisan daun bawangnya. Nah, ini udah proses ataupun step terakhir ya teman-teman. Jadi biar nanti warnanya juga cantik gitu ya, ada kontras warna dari nasi goreng dan juga telur serta daun bawang, kita tambahkan di akhir dan sebentar aja proses masaknya. Setelah itu tambahkan juga ini bawang putih dan juga jahe yang sudah kita goreng tadi ya, atau kita tumis tadi sampai kering. Jadi ini tuh rasanya benar-benar flavorful. Nanti ketika dimakan tuh ada tekstur crunchy-nya, kemudian kenyal dari dagingnya juga. Pokoknya ini beneran enak banget, seenak itu teman-teman. Ini dia hasilnya, udah jadi. Jadi simple banget kan, seasoningnya juga simple banget. Ini tinggal kita plating aja ya teman-teman. Di sini akan aku plating seperti ini. Biar kelihatan cantik ya, jadi pokoknya aku mau seperti ini.
tinggal kita angkat. Iya. Nah, Masya Allah, cantik banget ya hasilnya tuh. Daging sapi, telur, daun bawang, daging ayam kelihatan semua. Tinggal kita tambahkan aja ini bawang putih dan juga jahe crunchy-nya. So, this is it. Simple, but this is the best flavor that I have had. So, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga kalian suka dan bisa mengikuti semua stepnya. Insya Allah pasti kalian bisa. Di sini nanti aku akan nikmati pakai telur mata sapi ya. Nah, seperti ini karena aku seneng banget telur mata sapi yang dia tuh masih lumer gitu bagian kuning telurnya, karena ini enak banget, segitu enaknya teman-teman. Yuk kita nikmatin dulu nasi gorengnya. Selamat mencoba ya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Syaris.